Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salam damai dalam kasih Kristus. Hari ini, Sabtu 12 November 2022, merupakan pekan biasa ke-32. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan melalui bacaan Injil hari ini dari Injil Lukas bab 18 ayat 1-8. Bersama saya Cecilia dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas rahmat kehidupan serta berkat kesehatan yang boleh kami terima hingga hari ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami yang keras ini, agar kami dapat memahami dan mau menerima pengajaran-Mu yang Engkau sampaikan melalui bacaan Injil hari ini. Ya Allah, sabda-Mu adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Semoga kami mampu menjadi saksi Injil-Mu yang bijaksana dan rendah hati dalam mewartakan sabda kasih-Mu dimanapun kami berada. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun janda ini menyusahkan aku. Baiklah, aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, perumpamaan yang diberikan Tuhan secara khusus mengajak kita supaya selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya yakin dari kita pasti punya permohonan yang sampai saat ini masih belum dijawab, sampai terkadang ada rasa kecewa, bosan menunggu, hingga menjadi putus asa. Dalam bacaan ini, kita layaknya seorang janda yang juga meminta suatu hal yang baik dan benar, tetapi belum menerima jawabannya. Dari perumpamaan janda yang ulet ini, kita belajar bahwa kita harus bertekun dalam doa mengenai segala hal, sampai Yesus datang kembali. Dengan doa yang tak jemu-jemu, akan semakin menambah iman kita menjadi semakin kuat. Dalam hidup ini, kita memiliki musuh yang selalu menggoda ketekunan kita, yaitu iblis. Dengan bertekun dalam berdoa, dapat melindungi kita dari si jahat. Dalam doa kita juga harus memohon rahmat Allah agar dijauhkan dari dosa.
pada hari-hari terakhir sebelum kedatangan Kristus kembali untuk kedua kalinya, si jahat akan meningkatkan serangannya atau godaannya terhadap doa orang beriman. Oleh karena pengaruh iblis dan berbagai kenikmatan dunia ini, kehidupan doa yang bertekun dari banyak orang akan semakin berkurang dan akan banyak orang yang jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil Yesus juga berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya?" Lalu, siapakah yang dimaksud oleh orang pilihan Allah itu? Apakah kita juga termasuk di dalamnya? Orang pilihan Allah yang sejati, yaitu mereka yang bertekun di dalam iman melalui doa dan menjauhkan diri dari dosa. Dan mereka tidak akan pernah berhenti berseru kepada Allah untuk kedatangan Kristus kembali dan membinasakan kuasa iblis dan kehidupan dunia yang jahat yang ada saat ini. Yesus selalu mengajarkan kepada para murid dan kita anak-anaknya untuk selalu berdoa. Sekalipun permohonan kita masih belum dijawab oleh Tuhan, hendaklah kita tetap terus datang kepadanya dan terus memohon tanpa ada rasa bosan. Mari kita juga mencoba merenungkan, apakah selama ini kita sudah berdoa dan meminta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apakah semua permohonan kita sudah didasari dengan iman? Apakah selama ini kita justru terlalu sibuk dengan hidup ini sampai tidak lagi menanti-nantikan kedatangan Kristus dan kerajaannya yang kekal? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diingatkan supaya tidak jemu-jemu untuk berdoa dan berdoa. Yang sebenarnya kita sendiri juga tidak tahu apakah doa-doa kita dikabulkan atau tidak. Tetapi nyatanya ada banyak berkat yang kita terima setiap harinya. Dari sini kita bisa sangat yakin bahwa Tuhan mengabulkan doa kita dengan caranya sendiri dan berbeda dari cara yang kita mengerti. Tuhan pasti selalu membuka pintu kerahimannya. Sekarang marilah kita juga membuka diri dan senantiasa mengarahkan hati untuk rencana dan kehendak Allah. Sebagai bentuk penantian kita, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya dan memilih kita untuk masuk dalam kerajaannya yang kekal. Semoga berkat Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bimbinglah kami agar semakin bertekun dalam doa, agar iman kami semakin kuat dan tidak mudah digoyahkan oleh iblis jahat. Serta jauhkanlah kami dari perbuatan dosa. Semoga kami pun mampu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Sebab Engkaulah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.